Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lista Nur Pratiwi 12924 Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh plankton terhadap kualitas perairan di Pantai Cemara Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang latar belakang tersebut. Wilayah pesisir merupakan ekosistem yang rentan mengalami perubahan kualitas perairan akibat aktivitas manusia seperti pariwisata dan pembuangan limbah. Plankton ini memiliki peran penting sebagai dasar rantai makanan sekaligus bioindikator alami yang mencerminkan kondisi perairan. Oleh karena itu, keberadaan dan kelimpahan plankton tersebut dapat digunakan untuk menilai kesehatan ekosistem laut, khususnya di Pantai Cemara, Indramayu yang aktivitas manusianya itu cukup tinggi. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang saya cari, yaitu permasalahan dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan plankton dan jenis-jenis kelimpahan plankton yang terdapat di Pantai Cemara Indramayu ini, serta pengaruh plankton terhadap kualitas ekosistem perairan di wilayah tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan penelitian dan metode penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian yang kami cari itu yang pertama ada mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan plankton di pantai Cemara Indramayu. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi jenis dan kelimpahan plankton yang terdapat di perairan pantai Cemara. Yang ketiga ada menganalisis pengaruh keberadaan plankton terhadap kualitas ekosistem perairan pantai Cemara Indramayu. Dan di sini saya akan menjelaskan metodenya. Yang pertama, metode yang kita pakai ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui wawancara masyarakat pesisir dan pengambilan sampel plankton di lapangan tersebut dan melakukan analisis laboratorium menggunakan metode sandwich rafter serta pengukuran parameter fisika dan kimia di perairan secara langsung. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian jenis plankton. Nah, plankton itu apa? Plankton itu merupakan organisme mikroskopis yang hidup melayang di perairan dan pergerakannya ini dapat dipengaruhinya oleh arus. Dan berdasarkan fungsinya ini, plankton ini dibedakan menjadi fitoplankton sebagai produsen primer dan zooplankton ini sebagai konsumen tingkat awal dalam ekosistem perairan. Lalu yang kedua ini ada peran plankton dalam ekosistem. Plankton ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan karena dia menjadi sumber energi utama bagi organisme laut lainnya. Nah, selain itu juga dia menjadi perubahan komposisi dan kelimpahan plankton dapat mencerminkan kondisi kualitas perairan tersebut itu baik dalam keadaan stabil maupun tercemar. Lalu di sini selanjutnya ada jenis plankton yang ditemukan oleh kami secara penelitian langsung. Yang pertama ini ada berbagai jenis fitoplankton seperti Navicula, Thalassiosira, dan Proboscia, serta zooplankton ini seperti uh, Copepoda, Daphnia, dan Rotifera yang menunjukkan perairan cukup produktif. Lalu di sini parameter fisis dan kimia yang uh, kita dapatkan itu seperti menunjukkan kondisinya tuh yang relatif baik dengan suhu berkisaran 26 hingga 28 Celcius tuh kayak itu tuh rentang cukup baik dan pH netral tuh kita mendapatkan pH netral sehingga agak sedikit basah dan salinitas yang normal di perairan pesisir serta tuh kadar oksigennya itu terlarut yang masih mendukung kehidupan dalam organisme lautnya. Lalu selanjutnya di sini ada kelimpahan plankton yang kita dapetin itu ada dalam maupun fitoplankton ataupun zooplankton ini menunjukkan variasi antar sampel yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan setempat. Tingginya kelimpahan plankton ini di beberapa titik ini menunjukkan produktivitas ini perairannya yang cukup baik. Lalu dampak plankton tersebut terhadap masyarakat ini kayak berdasarkan wawancara yang saya dapatkan, kayak masyarakat di pesisir ini menyatakan bahwa keberadaan plankton ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan dan kondisi perairan yang produktif umumnya ini tuh diikuti oleh kayak peningkatan jumlahnya ikan meskipun meskipun si kelimpahan planktonnya tuh berlebihan dapat menyebabkan perubahan warna air.
Lalu yang terakhir, kesimpulan yang saya bisa ambil dari penelitian saya di Pantai Indah Cemara ini, kayak keberadaan dan kelimpahan plankton di Pantai Cemara tersebut ini menunjukkan bahwa kualitas perairan ini masih tergolong baik dan mampu mendukung untuk ekosistem laut, dan faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan oksigen ini terlalu berperan penting dalam menentukan kondisi plankton di perairan tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.